Pagi hari ini kita akan belajar masuk ke pembelajaran 6. Jadi di pembelajaran 6 ini masih sama pembelajaran kita dengan yang kemarin, yaitu tentang kalimat ajakan, dan nanti kalian akan disuruh mengukur benda dengan melihat berat benda masing-masing. Nah, kita akan mulai pembelajaran 6. Kalian semua tolong siapkan bukunya, buku tematik, karena kita akan mulai membaca. Lihat bukunya di halaman 46. Kita lihat ya. Teacher akan baca, kalian juga boleh mengikuti. Oke. Pembelajaran 6, ayo menulis. Hari ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terik. Namun, Nina dan teman-teman tetap semangat belajar. Ibu guru bercerita tentang suasana musim kemarau. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Nah, perhatikan di situ ada cerita, teacher akan bacakan. Kalian juga tetap harus mengikuti di rumah. Oke. Suasana pada musim kemarau. Saat itu, musim kemarau sangat panjang. Air sungai mulai surut. Sawah-sawah pun mulai kering. Banyak desa yang kekurangan air. Sumur-sumur di rumah penduduk kering. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada satu sumber air yang tersisa. Semua warga mengambil air di sana. Mereka harus bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Nah, anak-anak, ini ceritanya tentang musim kemarau gitu. Kalau musim kemarau kemarin teacher sudah jelaskan bahwa kita akan kesulitan mencari air, akan kesusahan mencari air, atau sumber mata air itu akan mulai kering gitu ya. Jadi ceritanya di sini banyak penduduk yang kekurangan air, akhirnya mereka mengantri untuk mengambil air di tempat pengambilan air. Nah, dari kalimat ini kalian nanti coba perhatikan di gambar di atas ya, buku di atas atau bukumu, perhatikan di bawahnya itu ada disuruh untuk membuat kalimat ajakan. Lihat, ayo membuat kalimat ajakan sesuai cerita di atas. Misalnya sebagai berikut. Ayo menghemat penggunaan air di rumah. Nah, yang satu lagi. Mari antri mengambil air. Gitu. Mereka membuat, ini kalimatnya dibuat dari kalimat di atas. Jadi kamu juga boleh membuat kalimat dari bacaan suasana pada musim kemarau. Kamu buat kalimat ajakan yang lain dari buku ini, dari cerita ini. Setidaknya kamu buat 1 atau 2 juga boleh. Oke, ini ada contohnya, sudah ada ayo menghemat penggunaan air di rumah. Ada kalimatnya yang terakhir itu ada di situ. Lihat, ada di bawah. Mereka harus sabar mengantri untuk mendapatkan air. Kamu juga boleh membuat di situ. Ayo teman-teman, kita bersabar mengantri untuk mendapatkan air. Boleh, yang lain juga boleh. Yang teacher sudah sebutkan tadi juga boleh kamu tulis di bukumu sebagai bonus 1. Oke, itu sudah selesai halaman 46. Jangan lupa nanti kamu membuat kalimatnya. Ya, anak-anak, kamu boleh menuliskan nanti di samping bacaan itu. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke halaman 47. Ayo berdiskusi. Jam istirahat sudah tiba. Nina dan teman-teman makan bekal bersama. Sebelum makan, mereka mencuci tangan. Mereka menggunakan air seperlunya. Keran air dimatikan ketika menyabuni tangan. Mereka ingat pesan ibu guru untuk menghemat air di mana saja. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghemat air di tempat-tempat berikut? Bicarakan dengan temanmu. Nah, kamu boleh lihat gambar yang ada di situ. Ya, kamu bisa melihat ada gambar toilet misalnya, tempat pencucian tangan di sekolah, ada juga tempat pencucian tangan mungkin ini di rumah. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat air? Yang pertama adalah matikan keran air jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, gunakan air seperlunya, tidak memain-mainkan air atau membuang-buang air. Yang ketiga, menyiram tanaman dengan teko penyiram. Oke, yang kemarin kita juga sudah ada membahas tentang
menghemat penggunaan air. Sudah pernah ya, atau menyiram tanaman dengan cucian air beras, mematikan keran air setelah digunakan. Itu sudah kita teacher sudah jelaskan waktu itu. Nah, ini juga demikian, kita hanya tinggal mengulang-ulang aja. Oke, jangan lupa di halaman 47 ini apa yang akan kamu lakukan untuk menghemat air di tempat berikut. Oke, kamu boleh tuliskan juga di sini yang dilakukan Nina dan Deli. Kamu tuliskan apa yang mereka lakukan di bawah gambar itu. Atau yang lain juga kalimatnya, cara menghemat air boleh juga kamu tulis. Setidaknya ada 3 atau 4 yang kamu tulis cara menghemat penggunaan air. Oke, selanjutnya kita akan lihat di halaman 48. Ayo berhitung. Jam istirahat sudah habis. Nina dan teman-teman kembali ke kelas untuk belajar. Di kelas ada banyak benda. Berat setiap benda berbeda-beda. Nina mengukur berat benda-benda di kelas. Nina menggunakan kelereng untuk mengukur berat benda-benda berikut. Perhatikan hasil pengukuran berat benda-benda berikut. Nah, kemarin ini juga sudah kalian lakukan di rumah, cara mengukur benda dengan satuan kelereng juga kalian sudah lakukan itu. Tapi di sini ada gambarnya. Perhatikan di sini anak-anak, ada gunting. Berat satu gunting itu sama dengan 5 kelereng. Sebelahnya ada kotak pensil. Berat satu kotak pensil itu sama dengan 10 kelereng. Nah, di sampingnya lagi ada buku. Berat satu buku harian ini sama dengan 23 kelereng. Berat solatif sama dengan 12 kelereng. Dan berat stapler atau hektar ini ada sama dengan, berat hektar itu sama dengan 8 kelereng. Kalau kamu perhatikan dari gambar ini, coba perhatikan berat benda apa yang paling berat. Nah, kemarin teacher juga sudah ada kasih tahu bagaimana caranya kita menentukan benda yang paling berat itu. Langsung kamu lihat jumlah kelereng yang paling banyak. Lihat di sini ada 5 kelereng, 10 kelereng, 23 kelereng, 12 kelereng, dan 8 kelereng. Berapa kelereng yang paling banyak di sini? Ya, ada 23 kelereng. Nah, 23 kelereng itu sama dengan berat apa? Berat buku harian. Nah, kamu tulislah nanti di samping pertanyaan, di bawah gambar itu ada. Berat benda yang paling berat adalah yang tadi, yang 23 kelereng itu. Kamu tuliskan yang sama dengan 23 kelereng adalah buku harian. Nah, kemudian di bawahnya, benda apakah yang paling ringan? Nah, ini yang sebaliknya, yang kelereng yang paling sedikit. Cari di sini mana kelereng yang paling sedikit ya jumlahnya. Oh, ada 5 kelereng. Benda apakah yang sama dengan 5 kelereng? Ya, gunting. Kamu tuliskan di samping pertanyaan itu. Dan urutkan benda dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Oke, dan di bawahnya juga begitu. Nanti kamu urutkan mulai dari yang paling ringan, yang paling sedikit kelerengnya, sampai yang paling banyak, dan sebaliknya nanti dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Oke, anak-anak teacher. Dan yang terakhir adalah yang kamu kerjakan di halaman 49. Teacher harap kalian terus mengerjakan dengan baik ya. Walaupun ini diulang-ulang seperti yang kemarin, terus diulang-ulang, pembahasannya sama-sama aja, tapi soalnya aja yang beda. Gak apa-apa. Itu untuk melatih kemampuanmu supaya makin baik. Oke, dan melatih kemampuan membaca di rumah. Walaupun di rumah bukan berarti kamu juga bermalas-malasan membaca. Teacher nggak lihat kok, nggak apa-apa, dilewatin aja, nggak boleh. Jadi kalian harus tetap membaca di rumah supaya kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk memahami soal nantinya kalian akan lebih hebat. Oke, jadi teacher harap di 1 bulan ini, di semester terakhir ini, kalian melakukan yang terbaik. Apa yang papa mama suruh kalian kerjakan. Jangan lupa berdoa, tetap berdoa pada Tuhan, tetap saat teduh, tetap morning blessing di rumah, kalian tetap melakukan
teacher sudah rindu. Nah, kalian jangan lupa juga untuk terus membantu orang tua di rumah. Oke, karena itu salah satu kewajiban kalian sebagai anak. Nah, yang terakhir di sini kalian akan kerjakan ini nomor 1, 2, dan 3. Semua kalian mengerjakan ini dengan jawaban yang lengkap, tulisan yang rapi, dan tidak kurang-kurang huruf. Itu kalau di kelas teacher selalu pesankan itu, tidak kurang-kurang huruf dan tulisannya harus selalu rapi. Oke, semangat anak-anak teacher. Love you all.